Menurutmu bagaimana guys? Tarif yang saya jabarkan di sini, yang saya presentasikan di sini, apakah sesuai bagi kamu driver dan bagi kamu penumpang? Saya rasa penumpang nggak keberatan kok, bener kan? Penumpang sebagai anda sebagai penumpang nggak keberatan kan dengan tarif segini? Yang keberatan itu aplikasi. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing. Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Serba Bagus. Selamat datang di channel kita ini ya guys, Serba Bagus. Guys, terima kasih pada anda semua yang telah mendukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Oke, guys, beberapa video sudah banyak kami upload untuk anda tentang seberapa parah tarif taksi online. Seperti yang kamu bisa lihat yang sebelumnya, yang paling terbaru ini, ya toh, itu bisa kamu lihat, linknya ada di atas. Silahkan dilihat sampai selesai. Kamu nanti bisa menyimpulkan sendiri seperti apa. Dan ada lagi yang ini, ya, linknya juga ada di atasnya. Kamu juga bisa menyimpulkan nanti seperti apa kira-kira. Oke, guys, ini pembahasan kali ini cukup menarik, sangat-sangat menarik. Kita akan membahas seberapa sih tarif yang pas, yang pantas buat driver taksi online, ya. Oke, kira-kira berapa? Langsung saja kita lihat diagramnya atau tabel berikut ini. Let's check this out. Oke guys, di sini kamu bisa lihat bahwa saya sudah membuat suatu tabel berisi tentang biaya BBM, biaya servis kendaraan, ya, biaya asuransi mobil. Nah, kenapa servis kendaraan dan asuransi mobil dimasukkan? Ya iya guys, karena kan mobil perlu diservis, harus diperhitungkan. Juga mobil kalau pas ada rusaknya, ke totol dan lain sebagainya juga harus diasuransikan. Asuransi ini itu asuransi secara all risk ya, tapi tidak dimasukkan biaya administrasi. Administrasi itu tiap kejadian 300.000. Itu tidak saya masukkan di sini, nanti terlalu membengkak nanti tarifnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini kalau perhitungan mobil dengan konsumsi BBM per liternya itu 11. Jadi kalau harga BBM-nya 10.000, KPL-nya 11, maka rupiah per kilometernya 909 rupiah. Betul ya? Setuju ya? Oke. Pembulatannya saya bulatkan ke 1.000 rupiah. Iya. Oke. Setuju di sini. Oke. Sekarang kita bahas ke biaya servis kendaraan. Kalau mobil saya ini guys, Xenia, itu kalau saya serviskan di servis bengkel pinggir jalan, itu kalau ganti oli, servis, ganti oli gardan dan oli presneling, itu kira-kira sekitar 1.100.000 per 5.000 km. Ya. Ini servis di bengkel di pinggir jalan. Kalau bengkel resmi bisa lebih mahal daripada ini, saya bisa sampai 2 juta. Oke ya.
kebanyakan teman-teman tidak menservis kendaraannya, hanya ganti oli. Itu yang bikin kendaraan taksi online atau bekas taksi online harganya turun, jatuh kalau dijual lagi. Oke, sekarang kalau kita masukkan di sini komponen servis tiap 5.000 km itu 1.100.000 ya, maka biaya servis kendaraan per kilometer adalah 220 per kilometer loh guys. Pembulatan kilometer itu Rp500, sedikit kan, Rp500 per kilometer ya. Ini di sini belum termasuk ganti kampas rem, kampas kopling, ban dan sebagainya, biaya servis saja. Makanya kita bulatin ke Rp500 per kilometer. Oke. Lanjut, sekarang di biaya asuransi mobil. Ini penting sekali karena di jalan itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka ini saya lihat-lihat asuransi mobil itu rata-rata di harga Rp3.500.000 per tahun. Nah, ini hitungannya agak susah. Jika rata-rata per kilometer per hari, rata-rata kilometer per hari adalah 150 km dibuat jalan dan kerja seminggu 6 hari, maka ini pembulatannya gini ya hitungannya ya, karena asuransi itu tidak bisa dihitung per kilometer guys, hitungannya per tahun dibagi per bulan dan dibagi per hari, kan bisa hitung. Jadi katakanlah 3.500.000, katakanlah dibagi 12 ada sekitar berapa ya, sebentar, 3.500.000 dibagi 12 dibagi 30 lah, 26 ya, maka 11.000 per hari. Kalau dibagi 150, Rp74, ini terlalu rendah kalau menurut saya. Maka kalau biaya asuransi tak buat per kilometernya 324, maka pembulatannya itu di angka Rp500 per kilometer. Oke, paham ya di sini ya. Ada 3 komponen, biaya BBM, biaya servis kendaraan, dan biaya asuransi mobil. Ini harus ditonton oleh pemangku kepentingan dan terutama pemilik aplikasi, juga para driver. Oke. Jadi di sini maka rekomendasi tarif minimal per kilometer bersih adalah biaya BBM ini, biaya servis kendaraan ini, biaya asuransi kendaraan ini, biaya lain-lain. Nah, ini yang biaya lain-lain itu kayak administrasi tadi, biaya untuk beli spare part dan sebagainya, biaya lain-lain plus keuntungan 100%. Nah, kenapa keuntungannya ini 100%? Karena gini guys, kita ini jualan jasa. Jualan jasa itu sebenarnya keuntungannya tidak terbatas. Asal suka sama suka, oke. Ada yang sampai 500%, 200%, 50%, 100%. Kita anggap jualan jasa itu keuntungannya 100% ya. Oke. Maka Rp1.000 ditambah 500 ditambah 500 lagi. Nah, biaya lain-lain saya kasih Rp500 per kilometer, dan biaya keuntungan ini ditambah ini ya, ini total semuanya ditambahkan ini. Jadi 1.000 tambah 500, 1.500 tambah 500, 2.000 tambah 500, 2.500 tambah dikalikan 2 aja, 2.500. Totalnya per kilometer bersih yang harus diterima oleh driver adalah Rp5.000 bersih ya. Ini yang harus diperhatikan, bersih yang harus kami terima setidaknya itu Rp5.000 per kilometer. Nah, jika itu in-drive ya, in-drive itu kita asumsikan 12%, hasilnya ini ditambahkan 12%, maka in-drive per kilometer itu Rp5.600. Jadi kalau 3 km ya, tinggal dikalikan aja, ini dikalikan 3. Nah, kalau in-drive itu
16.800 per 3 km. Maxim per kilometernya 5.600 sama dengan InDrive, katakanlah begitu. Per 3 kilometernya segini sama. Grab per kilometernya ya, ini 6.000, itu belum dipotong, belum ditambahi biaya pesan aplikasi. Berarti 18.000 ditambah, nah ini ditambah 7.000 ya. Nah, harusnya segini. Grab sama Gojek per 3 kilometernya itu Rp25.000. Oke ya, per 3 km. Nah, kalau 5 km bagaimana? Ya tinggal dikali aja, guys. Ya. Kalikan 5 itu C18. Nah, terus ini ditambahi 7.000 kan tadi kan. Nah, segini guys. Kalau GrabCar sama GoCar per 5 km segini. Kalau 10 km berapa? Ya tinggal di nah, nih. Kalau InDrive sama Maxim segini per 10 km. Sorry. Ini salah ini. Ini C kan? C18. Ya benar C. Ini C berarti. Salah ini guys. Kok C mahal guys. Kali 10. Nah, ini ditambahi 7.000 kan. Nah, ini juga tambahi 7.000 kan. Nah, oke. Harusnya per 10 km InDrive itu 56.000. Maxim juga sama. GrabCar sama GoCar 67.000. Ya. Oke. Selama tidak angka ini, maka yang akan dikalahkan adalah 1, biaya servis kendaraan, 2, asuransi. Jadi kalau ada rusaknya, pasti driver tidak ada uang untuk memperbaiki. Oke. Ini guys, bisa dilihat di sini, ini mobil Xenia CS di mana KPA-nya 11 km per liter. Ingat ya. Kalau seandainya mobil Ayla CS, nah ini kita sekarang copy di sini. Ya. Nah, Ayla CS itu bersih. Kemarin sudah pernah didemokan sama teman-teman. 3.800 per kilometer bersihnya. Bersih ya. Makanya kalau yang taksi online yang 4 penumpang itu tarif minimalnya segini, 3.800. Kalau yang XL ini harusnya segini, 5.000 bersihnya. Nah, kalau InDrive ini segini per kilonya, setelah ditambahi 12% bagi hasil ya segini, 4.256. GrabCar ini belum ditambahi dengan 7.000, berarti ini tidak ditambahin di sini, nggak ditambahin di sini guys. 7.000 nya dikalikan aja, ini kalikan 3 terus ditambahkan. Contohnya ini. Jadi kalau InDrive sama Maxim ini nggak ada biaya pesan aplikasi kan. Nah, Grab sama GoCar itu ada biaya pesan aplikasi 7.000. Nah, totalnya segini kalau 3 kilo. Ya. Oke. Kalau yang ini nah 5 kilo segini. 10 kilo segini.
52.600. Kalau yang Xenia 67.000 ya. Kalau seandainya tarif sesuai dengan ini, maka tidak ada ceritanya driver itu marah-marah di jalan, mobilnya ditarik leasing, mobilnya pesok-pesok nggak diperbaiki, terus nggak ada tuh yang ceritanya driver yang kayak di video saya ini nangis-nangis karena nggak bisa bayar sekolah anaknya, linknya di atas. Nggak ada yang seperti itu. Driver akan sejahtera. Oke guys, menurutmu bagaimana guys? Tarif yang saya jabarkan di sini, yang saya presentasikan di sini, apakah sesuai bagi kamu driver dan bagi kamu penumpang? Saya rasa penumpang nggak keberatan kok, bener kan? Penumpang sebagai anda sebagai penumpang nggak keberatan kan dengan tarif segini? Yang keberatan itu aplikasi, karena akan permintaannya akan turun nanti yang naik taksi online, bener kan? Makanya yang dibuat sengsara adalah driver. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja dulu guys penjelasan kita kali ini mengenai tarif yang sebaiknya diterima oleh driver di channel Serba Bagus. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Thanks guys and bye-bye.